أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, yang pertama mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita menjadi salah satu hamba-hamba pilihan, di mana subuh ini tidak semua orang diizinkan Allah, tidak semua orang diberikan kemudahan untuk melaksanakan, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikut sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup di dunia ini hanya sebatas mampir minum. Istilah jadi pemahaman banyak orang bahwa hidup di dunia ini hanya sebatas mampir ngombe. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini kita tetap fokus untuk beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kita jalani ini itu lebih sebentar dibandingkan orang-orang yang sudah dipanggil mendahului kita. Orang-orang yang sudah dipanggil mendahului kita di usia atau mungkin di tahun 2020 hingga ini sekarang sudah berapa tahun, atau mungkin orang yang lebih lama lagi dipanggil oleh Allah di tahun 1970 hingga sekarang sudah berapa tahun, berapa lama mereka sudah dipanggil oleh Allah, dan berapa lama jika perbuatan itu baik maka dia akan mendapatkan kebaikan di alam kubur itu. Tetapi jika perbuatan itu buruk, maka hingga sekarang, hingga sampai saat ini dia merasakan sanksi dari apa yang telah dia perbuat. Maka hidup ini sebenarnya dan sesungguhnya adalah hanya sebentar. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir bahwa memang kenyataan, faktanya, realnya, nyatanya bahwa
orang itu ketika diberikan pilihan antara memilih dunia atau memilih akhirat, karena saat ini kita hidup di dunia, pasti akan banyak memilih dunia. Kenapa? Karena dunia ini bagian ujian dari kita semua. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Semuanya harta itu adalah ujian. Anak, keluarga, dan semuanya, istri, suami, semuanya adalah ujian. Maka kalau kita kemudian pandai-pandai bersyukur di hadapan Allah, bagaimana kemudian kita memantapkan diri kita ibadah dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah akan berikan petunjuk hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau ini bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Lalu Nabi kita Muhammad SAW kemudian beliau menjawab pertanyaan sahabat ini, al-imamu billah wastadiqun bih wal jihadu fi sabilih. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat ini apa? Amal yang paling baik itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu percaya dengan seluruh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sahabat ini berpikir dan bertanya dalam dirinya sendiri. Dia bertanya dalam hatinya itu, oh ternyata ada jihadnya ya. Jihad itu identik dengan darah. Jihad itu identik dengan kematian. Jihad itu identik dengan kehancuran secara material. Maka akhirnya sahabat ini setelah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, setelah merenung beberapa saat, kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ahwalu min hadzalik, ya Rasulullah, ada ndak yang mudah dari tadi? Ada ndak amalan yang mudah dari jihad tadi? Biasanya kalau orang sudah atau mendengar kata-kata jihad itu kan artinya pasti arahnya ke situ. Padahal jihad itu tidak semata-mata arahnya ke situ. Jihad itu artinya luas. Maka Rasulullah kemudian menjawab dari pertanyaan para sahabat karena merasa penasaran, ada ndak amalan yang lebih mudah dari jihad ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-samahatu was-sabr, ada. Yang lebih mudah dari jihad, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ada. As-samahatu was-sabr. Beliau menjawab, yang lebih mudah dari jihad ya adalah bersabar. Yang mudah dari amalan jihad, kata baginda Rasulullah SAW, itu adalah sabar, lapang dada dan sabar. Pertanyaannya, kira-kira lapang dada dan sabar ini kira-kira mudah apa tidak Bapak Ibu sekalian? Jawabannya ada angel. Lapang dada dan sabar itu lebih mudah, kata baginda Rasulullah SAW, lebih mudah dari amalan jihad. Padahal jihad itu jelas taruhannya, kalau kita ingin niat benar-benar lillah di jalan Allah, ya di Palestina jihad pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang Israel. Dan itu jelas musuh yang nyata. Tetapi itu kita tahu bahwa pasti urusannya dengan nyawa. Orang pasti akan berpikirnya ke situ. Karena biasanya orang berjihad itu mikirnya arahnya ke arah-arah situ. Maka kemudian salah satu sahabat ini setelah bertanya, mungkin berpikir jihad itu pasti identik dengan kematian. Ya Rasulullah, ada lagi enggak yang lebih mudah dari ini ya Rasulullah?
Saya ini orangnya jirih, takut, penakut ya Rasulullah. Kalau aku disuruh maju perang itu saya tuh nggak berani ya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Maka Rasulullah menjawab, ada yang lebih mudah dari jihad adalah as-samahatu was-sabr. Yang lebih mudah dari jihad adalah berlapang dada dan bersabar. Maka kemudian Rasulullah setelah menjelaskan seperti ini, sahabat ini kemudian bertanya-tanya lagi dalam dirinya. Sabar dan lapang dada. Oh, ternyata berat juga ya sabar ya. Kira-kira sabar itu kan kalau orang mengatakan sabar kalau didasari dengan iman, pasti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Sekarang kita itu tinggal diri kita bagaimana menerima image dari kata-kata sabar. Sabar kalau kemudian didasari iman lillah oleh Allah, berdasarkan iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka sabar itu akan menjadi mudah. Yang benar. Dan faktanya seperti itu. Kalau kita belum pernah mencoba itu gak akan pernah mungkin bisa merasakan. Contoh sabar yang kecil saja apa? Ta'lim dalam pagi hari ini, bersabar mendengarkan. Ya, bersabar mendengarkan apa yang disampaikan, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau bersabar, dia akan mendapatkan ilmu. Tetapi sebaliknya, ketika dia tidak mau sabar, ya sudah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Puasa yang sebentar lagi akan datang, maka di situ ujian juga buat kita. Bagaimana kita bersabar menahan amarah, bagaimana kita bersabar menahan lapar, bagaimana kemudian kita bersabar menahan dahaga. Sama menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi suami, semuanya itu pasti menggunakan kata-kata sabar. Dan sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ahwalu min hadzalik. Ada enggak sih ya Rasulullah yang lebih mudah dari sabar ini? Ya, diberikan, minta pertanyaan, diberikan kemudahan, tetapi masih kenyang. Kalau bahasa Jawa ini kan begitu. Dikasih pertanyaan, dikasih jawaban, tetapi masih nawar. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Maka kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ada enggak yang lebih mudah dari itu? Kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ada. Yang lebih mudah dari jihad, yang lebih mudah dari lapang dada dan sabar, maka Rasulullah SAW menyampaikan yang lebih mudah dari itu semua, Allah tatahimahullah. Yang lebih mudah, jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berat. Sebenarnya ini masalah ringan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita itu sudah diberikan dan dibenturkan dengan suatu permasalahan, maka masalah ini tidak akan bisa kemudian menentukan apakah bisa dengan sabar, apakah bisa kemudian saya lakukan masalah saya hadapi dengan kekuatan sabar. Orang diberikan sakit, kira-kira bisa sabar apa tidak? Ketika orang diuji dengan masalah rumah tangganya dalam hal ekonomi, kira-kira bisa bersabar apa tidak? Tidak akan mungkin. Maka kembali bahwa fitrahnya manusia seperti itu. Maka Rasulullah menyampaikan apa? Yang lebih mudah dari jihad, yang lebih mudah dari lapang dada dan sabar. Maka Rasulullah menyampaikan apa? Rasulullah menyampaikan ala tatahimahullah. Yang lebih mudah dari itu semua adalah jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu. Buruk sangka yang bagaimana? Diuji ekonomi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya imannya itu kemudian tetap bisa bertahan, maka diuji dengan ekonomi nggak bisa bersabar. Akhirnya apa?
keluar dari mulutnya, ya Allah saya itu sudah tahajud, ya Allah saya itu sudah duha, ya Allah saya itu sudah puasa Senin dan Kamis, ya Allah kok rezekiku masih kayak gini-gini aja. Itu kira-kira kalimat protes sama tidak? Kalimat protes sama tidak? Kalimat protes. Berarti apa? Itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu hikmah dari ini yang kemudian Allah berikan kepada kita, kira-kira itu ada kebaikan, efek positif dalam ibadah kita apa tidak? Kalau kemudian kita diuji dengan hal-hal yang seperti ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, mampu bersabar dalam segala hal. Kemudian kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah berikan kenikmatan iman yang sebenarnya. Orang yang tidak mau bersabar atas ujian Allah, maka yang terjadi adalah lisan yang kemudian keluar dari mulutnya, yang akhirnya mempunyai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku tuh sudah sedekah. Ya Allah, aku tuh sudah kerja, tapi kok seperti ini terus. Ya Allah, kok sakitku gak sembuh-sembuh, ya Allah. Ya Allah, kok anak saya masih seperti itu, ya Allah. Kalimat-kalimat protes seperti itu tidak seharusnya kita ucapkan dalam lisan kita. Karena apa yang terjadi dalam hidup ini, itulah pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian kita mampu bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, maka insya Allah hikmah di belakangnya atau hikmah di baliknya itu akan membawa kebaikan untuk kita. Makanya baginda Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada kita di awal pagi, beliau menyampaikan berdoa, minta sama Allah. Apa doanya? Sudah apa semua ya Bapak Ibu? Apa doanya yang baginda Rasul ajarkan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sarang-sarang monggo dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Makna dari doa ini sangat dalam sekali Bapak Ibu sekalian. Makna doa ini sangat dalam sekali. Yang pertama dalam doa ini apa? Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini mohon kepadamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Manusia mau masuk surga itu dipenuhi dengan ilmu. Tidak bisa hanya niat ujuk-ujuk kepengen masuk surga. Surga itu jalannya penuh dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu, kemudian dalam diri kita itu memiliki jahil atau kebodohan, maka kita tidak akan mampu menembus masuk surga. Surga itu dipenuhi dengan ilmu. Tidak hanya sebatas ya sudah kita wudu. Apakah wudu itu tidak ada ilmunya? Ada. Wudu yang benar bagaimana? Sholat yang benar bagaimana? Semuanya ada ilmunya. Membaca Al-Quran. Iqra al-Quran, fa'in al-Quran. Membaca Quran itu juga ada ilmunya. Bagaimana kita membaca dengan benar, panjang pendeknya, makharij hurufnya yang tepat itu bagaimana? Itu ilmu juga. Tapi kalau kita lakukan atas segala dasar semangat tanpa didasari dengan ilmu dan pemahaman yang benar, maka insya Allah kita akan terpeleset. Dan apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang bisa membawa perubahan kebaikan kepada kita. Ilmu yang bisa membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Yang dulu sholatnya belum baik, setelah punya ilmu sholatnya menjadi lebih baik. Yang dulu tidak pernah puasa Ramadan, setelah punya ilmu, memiliki pemahaman tentang masalah bab Ramadan, maka kemudian di tahun kemudian dia rajin berpuasa. Dalam rumah tangga tidak mempunyai ilmu bagaimana mendidik keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bubar. Negara nyuntun ini sholat dibales sama anak bapak ini mau ngontrol aku ikut sholat bapak orang sholat, kira-kira bagaimana? Ilmu tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sama saja percuma. Pemahaman yang Allah berikan kepada kita, maka seharusnya kita mampu memberikan apa? Memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Ketika ilmu itu sudah bermanfaat untuk dirinya, maka akan berdampak positif dalam keluarganya dan berdampak positif dalam ibadahnya, terutama sholat. Kalau sholat kita sudah benar, sholat kita sudah benar, wudhu kita sudah benar, sholat kita sudah benar, wudhu kita benar, ibadah sholat kita sudah tepat, maka insya Allah itu akan hadir dalam hati kita, itu ketenangan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah kemudian menyampaikan apa? Berdoa di awal pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hambamu ini mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bisa bermanfaat, supaya hamba ini bisa beribadah menjadi lebih baik lagi ya Allah. Supaya saya tuh bisa memahami ilmu yang bermanfaat sehingga bisa membawa saya beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Karena kebanyakan orang hanya sebatas dengan doa. Itu banyak yang menyepelekan, benar doa akhirnya buka gini gitu. Tetapi kita tidak sadari bahwa doa itu kebaikan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Cuma permasalahannya kita itu mau bersemangat apa tidak. Pagi hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah, bukan karena apa? Bukan karena apa-apa. Memang ditakdirkan kita itu bisa bersama-sama di masjid ini. Orang yang sholat subuh berjamaah tahu ilmunya, maka dia paham perlindungan Allah itu lebih baik daripada perlindungan manusia. Maka ketika kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di sini, maka Allah akan berikan fidimatilah, Allah akan berikan perlindungan dari mulai pagi sampai malam lagi. Maka itulah nikmat tanpa kita sadari. Yang pertama, baginda Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bisa membawa kebaikan dan perubahan dalam hidup kami ya Allah. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kembali kepada kita, mengajarkan kepada kita, warizqan thayyiban. Ya Allah, hambamu ini mohon kepadamu atas rizki yang baik, rizki yang halal. Nah, Bapak Ibu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang baik. Bagaimana kemudian apa yang kita makan itu bisa menjadi tenaga kita untuk datang ke sini, untuk datang ke masjid, untuk menegakkan sholat. Karena rizki yang halal, rizki yang baik itu akan menjadi tenaga untuk menunaikan ibadah. Kalau rizki yang subhat, rizki yang haram, maka dia akan membawa diri manusia itu menjadi malas untuk beribadah. Ini yang harus kita pahami. Kita koreksi diri, kenapa aku seperti ini? Kenapa ibadahku seperti ini? Kenapa anak-anakku seperti ini? Maka kenapa keluargaku seperti ini? Kita introspeksi diri. Rizki kita bagaimana? Apakah rezeki kita tuh yang kita nikmati bersama keluarga itu adalah rezeki yang haram? Atau rezeki yang mungkin belum jelas statusnya? Maka koreksi diri kemudian membawa kebaikan untuk diri kita.
Oh ternyata seperti ini. Maka akhirnya terjadi apa? Ilmu yang bermanfaat tadi itu berproses dalam pikiran kita. Saya harus seperti ini, menjalankan langkah seperti ini supaya keluarga saya selamat. Keluarga, supaya anak-anak dan cucu-cucu saya ini bisa beribadah sehingga nanti ketika saya mati bisa mendoakan saya. Karena proses hidup ini ujung-ujungnya itu hanya di kuburan, bukan di mana-mana. Hidup ini hanya sebentar. Kenapa? Sebentar. Saya merasakan sendiri, tahu-tahu anak-anak kita sudah SD. Tahu-tahu anak-anak kita sudah SMP. Tahu-tahu sudah SMA. Sekarang tahu-tahu anak kita sudah kuliah. Masya Allah. Betapa cepat waktu itu. Sehingga tanpa terasa anak kita sudah dewasa. Maka rezeki yang baik, rezeki yang halal ini bagaimana kemudian membawa kebaikan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita mencari hal-hal yang itu agar supaya terjadi dalam keluarga kita. Apakah kita mampu apa tidak? Maka minta sama Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan hambamu ini ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, hambamu ini ibadahnya engkau terima ya Allah. Orang nggak pernah berpikir bagaimana hamba Allah ini bisa ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah. Hamba Allah cuma berpikir bagaimana caranya ya. Ibadah yang diterima itu yang seperti apa? Ibadah yang diterima itu akan membentuk karakter positif dalam dirinya. Perubahan yang dulu belum baik menjadi lebih baik lagi. Itu ibadah yang diterima. Contoh yang tadi saya sampaikan. Sholat setiap hari sholat, tetapi wudhu kita asal-asalan. Setiap hari sholat, iya tahajudnya bagus, duhanya bagus, puasanya bagus, tapi wudhunya tidak benar. Kira-kira bagaimana? Rangkaian ibadah itu dari awal sampai akhir, Allah Ta'ala alam, pasti tidak bermanfaat. Karena di awal sudah tidak benar. Kalau di awal itu sudah benar, insya Allah rangkaian ibadah kita dari mulai wudhu, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita, tahajud kita, puasa kita, maka insya Allah semua ibadah itu akan mampu merubah kehidupan kita. Tetapi kalau semua rangkaian ibadah itu belum mampu merubah rangkaian hidup kita menjadi lebih baik lagi, maka kita perlu introspeksi diri ke depan, ke belakang. Apa sih yang terjadi dalam diri kita? Misal selama ini hidup kita, wudhu kita itu asal-asalan. Asal kumur, asal cuci muka, asal cuci tangan. Sikunya nggak basah. Apakah kemudian ini bisa dikatakan wudhunya benar? Padahal sudah diterangkan bahwa cara wudhu yang benar itu ada. Tetapi karena kemalasan kita tidak mau melihat apa sih bagaimana wudhu yang benar. Bagaimana wudhu seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kemudian kita remehkan hal ini, maka insya Allah hal ini bukan menjadi remeh. Justru hal ini akan menjadi besar dan akan menjadi masalah buat kita. Karena rangkaian semua ibadah yang kita kerjakan tidak akan mampu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau wudhu ini kemudian kita perhatikan, wudhu ini dengan benar, maka insya Allah rangkaian ibadah, sujud kita, puasa kita, semua ibadah kita itu akan bermanfaat untuk kita, akan bermanfaat untuk diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau wudhu kita salah, maka masya Allah capek kita dalam beribadah, tapi tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan wa amalan mutaqabbalan di akhir doa ini? Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini minta kepadamu ya Allah amalan yang kau terima. Dan selama ini kalau kita ibadah gak diterima oleh Allah, terus bagaimana nasib kita? Coba bayangkan.
wes poso, wes sholat, tapi sama Allah ditolak. Terus bagaimana perasaan kita? Maka yang terjadi adalah hal-hal seperti ini tepat. Ya, ta'lim, kajian, mengkaji suatu hadis, ya, muamalah atau mungkin masalah fikih sholat, itu sangat penting. Ini luar biasa. Sudah ada apa namanya layar ya untuk memberikan pembelajaran cara praktek wudhu, sholat yang benar bagaimana. Itu bagus sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian namanya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwa tidak semua orang itu mendapatkan hidayah yang kafah dalam beribadah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ibadah yang kafah dalam ibadah, sujudlah sama Allah yang lama, minta Allah manyasalukal huda wa Allah, berikan hamba-Mu ini petunjuk ya Allah. Petunjuk ilmu yang benar sehingga hamba-Mu ini bisa melakukan rangkaian ibadah yang benar. Yang mana rangkaian ibadah ini mampu membawa kebaikan untuk diri kami dan keluarga kami ya Allah. Minta sama Allah. Karena tanpa ada kemudahan dari Allah, kita tidak akan mungkin sampai di masjid ini. Tanpa ada kemurahan dari Allah, kita tidak akan mampu sujud di pagi hari ini. Dan kenapa kemudian saya sampaikan bahwa kita ini termasuk orang-orang hamba-hamba pilihan Allah di pagi hari ini adalah orang-orang yang diberikan iman takwa sehingga kita mampu beribadah di pagi hari. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Apa yang terjadi, apa yang kita nikmati akan menjadi suatu amalan yang kemudian berkesinambungan. Orang yang bersedekah, memberikan kemanfaatan kepada saudara kita, maka satu butir beras yang kemudian satu butir beras dimakan oleh anak yatim, yang kemudian anak yatim ini melakukan rangkaian ibadah, kemudian mengamalkan rangkaian ibadah, kemudian dia menghafalkan Al-Quran, kemudian dia berbuat baik dan lain sebagainya, maka power dari satu butir nasi ini akan mengalir pahalanya di Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang kita lihat bagaimana kemudian masjid-masjid ini banyak orang yang bersedekah makan siang. Banyak sekarang ini sedekah-sedekah Jumat. Yang terjadi adalah apa? Kepengen memberikan kebaikan di hari besar, di Syaidul Ayam, di hari Jumat. Ini adalah bagaimana pahalanya itu bisa melimpah ruah dalam diri kita. Tetapi jangan lupa bahwa ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, tanpa niat, maka kita tidak akan mampu beribadah dengan maksimal. Makanya di dalam hadis Al-Arba'in di halaman pertama itu dikatakan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa hadis yang pertama kali di Arba'in itu dikatakan yang dinilai suatu ibadahnya itu adalah niat. Jangan sampai kita salah niat memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Niatnya apa? Niatnya untuk mendapatkan ridho Allah. Sholat subuh berjamaah di masjid, kita minta adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya keluarga kita, bukan ridhonya tetangga kita. Biar dilihat tetangga kita itu orang yang rajin dalam ibadah, itu sudah salah dalam niat kita. Kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolahan yang bisa membawa kebaikan untuk anak kita. Niatnya untuk apa? Apakah kita menyekolahkan anak itu hanya untuk mendapatkan sebatas ijazah dan kemudian dia bisa bekerja dengan baik? Atau niatnya kita menyekolahkan anak kita di dalam sekolah yang basic ilmu agamanya itu 90% adalah ilmu agama, agar mendapatkan pemahaman sehingga kelak anak-anak kita ini ketika kita sekolahkan di situ selamat dengan ilmu yang diberikan dalam sekolah ini.
Karena sekarang ini sudah profesinya sudah berubah, menyekolahkan anak di favorit, ya. Yang terjadi adalah apa? Supaya nanti anaknya mendapatkan ijazah dan bisa mudah mencari rezeki, masukin lowongan kerja di sana di sini. Niat kita sudah dunia. Padahal dunia itu dibenci oleh Allah. Padahal dunia itu dilaknat oleh Allah. Tetapi kita sampai sekarang menyekolahkan anak-anak kita dengan tujuan untuk dunia. Bukan tujuan supaya anak kita itu selamat dengan ilmu ini. Kan banyak anak-anak kita sekolahkan di sekolah favorit. Apa yang terjadi? Supaya anak kita melakukan ijazah yang favorit, sehingga dia bisa mudah mencari kerja. Kita lupa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang niat dalam hati kita itu salah. Maka bagus sekali kepada Allah, mari kita bersama-sama kita perbaiki niat. Kita perbaiki niat dalam diri kita. Yang pertama, ibadah kita jangan hanya sebatas untuk urusan dunia. Sedekah kita tidak hanya sebatas agar diganti oleh Allah, tapi diberkahi oleh Allah. Salat kita, sujud kita, semua level ibadah kita niatkan lillah. Karena satu hal, kalau hati ini sudah niatnya meleset, maka semua rangkaian ibadah kita pasti akan meleset. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mohon kepada Allah agar apa yang menjadi salah satu dari kita sama-sama sekaligus mendoakan saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit, yaitu Ibu Suryatmi yang sedang sakit, ya, yang sedang sakit diuji oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sakitnya beliau ini menjadi asbab gugurnya dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan kita pun yang memberikan dan mensupport doa pada pagi hari ini diberikan juga kemanfaatan dari kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita yang saat ini diuji dengan sakit. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita perbaiki niat. Innama a'malu binniyat. Allah hanya melihat niat kita. Dan Allah ketika kita nanti berpulang di hadapan Allah, semua yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Dulu kita bersedekah, kemudian sama Allah dengan sedekah itu ketika kita dipanggil oleh Allah, apa yang terjadi? Pahala sedekah kita tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena satu, karena niat kita dengan sedekah itu supaya apa? Supaya jualan kita menjadi laris. Kemudian dengan sedekah ini supaya apa? Supaya semuanya itu karena dunia. Maka apa yang terjadi? Allah berikan itu semua, dan di akhirat nanti ketika kita cari-cari tidak ada karena sudah diberikan oleh Allah. Maka kalau kemudian niat kita itu hanya mengharapkan ridho Allah, semua itu akan kita capai dengan mudah. Kalau ibadah ini sudah menjadi ridhonya Allah, insya Allah kita akan mudah melakukan ibadah-ibadah ke depan lainnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beristighfar, berdoa, kita mohon kepada Allah agar saudara kita Ibu Suryatmi yang saat ini sedang opname di rumah sakit di Bethesda segera diangkat sakitnya dan kembali bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita dikabulkan oleh Allah dan doa kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Moga sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا الله أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك وأن يشفيك. بسم الله الكبير نعوذ بك بالله العظيم من شر علم النار ومن شر أهل النار. اللهم ربنا اسألني بالغسل اسفي أنت السافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. امسح النساء بالعباس بيدك الشفاء لا كشف له إلا أنت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. Ya Allah, angkatlah sakit Ibu Suryani, ya Allah, yang saat ini sedang makan di rumah sakit Bethesda, ya Allah, dan jadikan sakit itu menjadi wasilah pengukur dosa kepada beliau, ya Allah, dan mudahkan ibadah beliau, ya Allah, berikan kesabaran, ya Allah, berikan tambah ilmu dan ketaatan dalam dirinya, ya Allah, berikan iman dan takwa, ya Allah, sehingga bisa membawa kebaikan dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa dan khilaf kami selama ini, ya Allah. Jika selama ini kami belajar dalam agama ada salah dan mungkin belum tepat, ya Allah, maka kami mohon petunjuk-Mu, ya Allah, agar kami bisa selamat di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rabbi firli wa li walidayya wa anhuma hama rabbayani saghira. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.